Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan serta kesehatan guna melaksanakan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia. Tak lupa pula mari kita haturkan salawat dan salam kita atas Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam kejahilian, alam kebodohan hingga menuju ke alam yang terang benderang yang penuh dengan cahaya ilmiah seperti kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu materi arsitektur eklektik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu arsitektur eklektik. Nah, arsitektur eklektik menurut Spohr dalam Perceiving the Arts, eklektisisme adalah suatu gaya desain yang mengkombinasikan contoh-contoh dari beberapa gaya yang berbeda dalam suatu komposisi tunggal. Sedangkan menurut definisi dari Encyclopedia of American Architecture, arsitektur eklektik berarti suatu gaya atau pergerakan di mana bentuk-bentuk dan detail dipilih dari beberapa gaya atau bangunan di masa lalu. Contoh yang lebih ekstrim, bentuk-bentuk dan detail-detail tersebut dipilih lebih dari satu bangunan atau gaya di masa lalu, kemudian dikombinasikan kembali ke dalam suatu desain bangunan. Nah, dari pembahasan yang telah kita jabarkan tadi, kita dapat mengambil beberapa poin, yaitu eklektik itu adalah suatu jenis arsitektur di mana kita mengambil beberapa jenis arsitektur lainnya yang telah ada, misalnya seperti Palladian dan Renaissance, yang kemudian digabungkan menjadi suatu arsitektur yang baru. Nah, kemudian eklektik juga itu termasuk suatu semangat menjiplak serba campur aduk dari semua unsur yang telah ada yang kebetulan itu disukai, tanpa refleksi, tanpa prinsip, dan juga itu termasuk selera liar. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah singkat perkembangan arsitektur eklektik tersebut. Nah, berdasarkan arti katanya, eklektisme dalam arsitektur sudah ada sejak lama. Misalnya pada zaman Renaissance, di mana elemen-elemen Romawi, kolom, ornamen, dan lain-lain digabung dan ditambah dengan unsur-unsur kaidah dan bentuk baru. Demikian juga arsitektur Romawi telah mengambil unsur-unsur Yunani, digabung dan dikembangkan menjadi bentuk baru dari segi sejarah, ciri-ciri pengulangan bentuk-bentuk lama. Eklektisme juga itu dalam arsitektur sering disebut sebagai post-renaissance, neoklasik, kolonial. Pada masa itu dapat dikatakan belum terlalu banyak pilihan dan pencampuran masih terbatas. Juga terikat pada kaidah-kaidah klasik. Oleh karena itu, dalam kajian perkembangan arsitektur sering disebut sebagai neoklasik atau neoklasik internasional karena sudah berkembang di seluruh dunia. Salah satu jenis bangunan yang menggunakan teknik arsitektur eklektik yaitu adalah Gedung Putih di Amerika Serikat, yaitu bangunan untuk presiden atau rumah kerja bagi presiden. Nah, bangunan ikonik dan bersejarah di negeri Paman Sam yaitu Gedung Putih Amerika atau The White House yang menjadi kediaman bagi Presiden Amerika Serikat tersebut memiliki 6 lantai yang mencakup total seluas 55.000 kaki persegi. Nah, pembangunan The White House sendiri diinisiasi oleh Presiden pertama Amerika Serikat yaitu George Washington. Tetapi dalam perkembangannya George Washington tidak pernah menggunakan bangunan tersebut. Nah, bangunan ini sendiri dirancang oleh George sendiri
Maksud saya pemilihan tempat lokasinya itu dipilih oleh George sendiri, yaitu di daerah Pennsylvania, Washington DC, yang merupakan ibu kota dari negara Amerika Serikat. Sedangkan yang merancang gedung tersebut, desainnya diajukan oleh arsitektur kelahiran Irlandia yang bernama James Hoban. Nah, pada saat pembangunannya, James Hoban mengadopsi bangunan dengan gaya Palladian. James juga merancang gedung ini dengan diisi lebih dari 100 ruangan, dan untuk material yang digunakan berasal dari batu pasir yang diimpor dari tambang di sepanjang Aquia Creek di Virginia. Dalam pembangunan ini, James diberi komisi dan reward $500 juta. Nah, untuk pertama kalinya bangunan ini ditempati oleh Presiden kedua Amerika Serikat, yaitu John Adams. Hal ini ditenggarai seluruh pemerintah federal dipindahkan dari Philadelphia ke Washington pada tahun 1800 ketika John menempati tempat tersebut. Rumah presiden itu belum rampung dikerjakan. Nah, memasuki abad ke-19, gedung itu menjadi simbol kota federal yang baru dan terhubung dengan gedung Kongres Amerika Serikat. Setelah ditinggali oleh John Adams, rumah ini ditempati oleh Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika yang dilantik pada tahun 1801. Thomas yang memiliki semangat republikan kerap mengundang rakyatnya pada pagi hari dan juga memperbarui desain interior White House dengan perabotan elegan yang mengadopsi gaya Louis ke-16. Nah, ternyata selama perang pada tahun 1812 terjadi, White House sempat dibakar oleh tentara Inggris. Hal inilah yang membuat James Madison, Presiden keempat Amerika, dan keluarganya mengungsi dari kota tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, White House kembali direkonstruksi oleh Hoban, namun pembangunan itu belum rampung hingga masa kepresidenan James Madison berakhir pada 1817. Rekonstruksi ini dilanjutkan pada masa kepresidenan James Monroe. Kemudian kembali terjadi pada kepemimpinan Theodore Roosevelt yang membuat kamar-kamar di lantai 2 White House diubah dari kantor-kantor staf presiden menjadi tempat tinggal keluarga. Hal ini dikarenakan banyaknya anggota keluarga Roosevelt yang berada di sana. Selain itu, ia menambahkan beberapa ruang tambahan untuk peliharaan anak-anaknya, serta menambah ruang-ruang untuk anggota kepresidenan yang berada di sayap barat bangunan tersebut. Nah, pembangunan besar-besaran terakhir kali dilakukan pada masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy. Orang yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut adalah istrinya Kennedy, yaitu Jacqueline Kennedy. Hal ini dilakukan mengingat selera Jacqueline terhadap barang-barang bernilai seni dan bersejarah. Ia menjadikan Gedung Putih Amerika sebagai pusat budaya nasional dan membangkitkan minat publik akan keindahannya dengan melakukan tour mansion tersebut di televisi pada tahun 1962. Nah, ternyata ada beberapa fakta menarik yang ada di Gedung Putih. Contohnya yaitu ketika biografi Michelle Obama diterbitkan, pembaca terkejut mengetahui aturan hidup di Gedung Putih, di mana ia tidak diizinkan membuka jendela di rumahnya sendiri. Dan juga penghuni Gedung Putih diawasi 24 jam dan tidak diizinkan pergi seorang diri. Presiden Truman dan Julie Nixon menyebutkan Great White Jail dan Glamorous Prison karena tidak adanya privasi. Nah, juga ada kantor dokter gigi di area bawah tanah Gedung Putih. Faktanya, ruang bawah tanah Gedung Putih memiliki mall mini yang memiliki toko coklat, toko bunga, tukang kayu, dan banyak lagi. Nah, Franklin D. Roosevelt atau FDR adalah presiden yang bertanggung jawab menjadikan Gedung Putih dapat diakses sepenuhnya dengan kursi roda dan merupakan bangunan pertama di Washington yang memiliki fitur ini. Franklin D. Roosevelt sempat lumpuh di bagian pinggang akibat polio, namun ia menjaga kondisinya secara tersembunyi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.